Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Ratusan calon jamaah haji kloter pertama asal Lampung Tengah diberangkatkan. Pantai di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung tercemar sampah. Razia kendaraan di Jalan Sumatera lintas Barat Pringsewu menyasar kendaraan menunggak pajak. Tim gabungan polisi dan pemerintah Kabupaten Pringsewu Sabtu siang menggelar razia kendaraan serentak di 3 lokasi di sepanjang Jalan Sumatera lintas Barat. Razia menyasar kendaraan yang menunggak pajak sekaligus untuk mendukung program pemutihan pajak yang sedang digelar serentak di Lampung. Pada razia tersebut, petugas meniadakan sanksi tilang bagi warga yang kendaraannya mati pajak, sebab lebih mengedepankan sosialisasi. Petugas menyediakan layanan membayar pajak di lokasi razia. Meski demikian, banyak para pengendara motor yang berusaha menghindari razia karena takut dijatuhi sanksi tilang. Namun secara pribadi saya masih belum cukup puas ya, karena memang ada beberapa hal yang kita temukan di lapangan yang perlu diimprove. Salah satunya kita perlu tahu data geolokasi di aplikasi Salam ini agar bisa evaluasi, analisis bagaimana pembayarannya, transaksinya gitu ya. Kemudian di satu sisi juga setelah kami turun ke lapangan untuk proaktif, namun warga juga masih berusaha menghindar, walaupun kami sudah informasikan bahwa ini tidak ada tilang, tapi warga memang masih punya persepsi negatif bahwa kalau ada razia itu nanti akan ada tilang dan menyulitkan mereka gitu. Jadi kalau program pemerintah daerah ini mau berhasil, sukses, ya memang harus ada kerjasama semua pihak, termasuk dari masyarakat Jojo juga. Saya memahami bahwa kenapa warga menghindari razia, karena memang persepsi yang dibangun oleh warga dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi tolonglah berikan kesempatan untuk kami menyampaikan ke warga bahwa razia ini oke-oke aja kok gitu. Tidak perlu takut ketika polisi melaksanakan razia, karena kita justru merazia untuk membantu warga membayar pajak tanpa harus datang ke Samsat, proses yang mungkin lebih berbelit-belit gitu ya. Ini dipangkas semua birokrasi. 10 menit selesai. Pembayaran tunggakan pajak kendaraan di lokasi razia yang disediakan petugas Samsat keliling mudah alias tanpa ribet. Mereka berharap pelayanan membayar pajak terus dipermudah. Ini bayar pajak atau ada razia bayar pajak nih, Mbak? Emang razia dan bayar pajak juga sih, Pak. Ini berapa lama prosesnya nih, Mbak? Prosesnya di bawah 10 menit udah langsung siap, udah jadi. Udah langsung jadi. Iya. Ini sangat bermanfaat nggak sih Sangat, Pak, memudahkan kita untuk yang emang jauh-jauh kan, nggak perlu ke kantor karena mungkin kesibukan juga kan. Sangat memudahkan lah. Ini ribet nggak, Mbak, tadi? Enggak ribet sama sekali. Iya. Program pemutihan pajak di Lampung akan digelar hingga 31 Juli mendatang. Pemutihan pajak kendaraan berlaku untuk semua tunggakan pokok dan denda. Warga hanya membayar pajak kendaraan tahun berjalan saja. Penghapusan denda juga diberlakukan untuk tunggakan jasara harja, lalu gratis biaya balik nama dan bebas progresif. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu.
Tingginya harga kedelai yang berlarut-larut menyebabkan para produsen tahu dan tempe kini terpuruk sebab mengancam kelangsungan usaha mereka. Di antaranya dialami Wahdodo, produsen tempe di Desa Palputih Dalam, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan. Ia menantikan harga kedelai turun, namun sayangnya penantiannya itu belum juga berakhir. Harga kedelai saat ini di kisaran Rp11.000 per kilogram. Harga ini naik Rp1.000 karena normalnya biasanya di kisaran Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai telah terjadi sejak awal tahun lalu. Supaya tidak rugi, para produsen memperkecil ukuran tempe yang dibuatnya. Namun cara ini menyebabkan omsetnya menurun sebab banyak warga yang mengurangi pembelian tempe. Ya sangat berpengaruh, Pak. Terutama di penjualan. Terus omset, ada penurunan lah. Penurunan berapa persen kira-kira, Pak? Ya, 30-40 ya. 30-40%? Nah ini kan harga naik nih Pak, nah mensiasatinya seperti apa Pak? Paling ya kita takaran ini agak dikurangi. Oh begitu? Iya. Kalau ngurangin jumlah, pasti pelanggan pada kabur. Para produsen tahu dan tempe mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan segera menurunkan harga kedelai. Jika ini dibiarkan berlarut, bukan hal tidak mungkin banyak produsen tahu dan tempe akan bangkrut. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Kenaikan harga kedelai impor juga dikeluhkan para produsen tahu di Tulang Bawang. Di antaranya adalah Zainal Abidin, produsen tahu di Desa Trimargo Mulyo, Kecamatan Penawartama. Menurut Zainal, harga kedelai dengan pembelian sedikit tembus Rp11.000 per kilogram. Namun jika membeli dengan jumlah banyak, harganya lebih murah di Rp10.200 per kilogram. Untuk mendapatkan harga kedelai lebih murah, produsen tahu terpaksa harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Untuk menyiasati usahanya tidak bangkrut, Zainal mengurangi ukuran tahu. Ya, harga kedelai mulai melonjak minggu-minggu ini. Naik harga? Ya, naik. Sebelumnya harganya berapa? Dari harga sebelumnya itu 9,5. Sekarang menjadi 9.500. Saat ini? Untuk saat ini kiriman kemarin itu 10.200. Jadi naik per kilogramnya 700. Dengan adanya kenaikan harga kedelai ini, omset kita sendiri gimana? Kalau untuk omset saat ini masih biasa aja. Menurun apa? Ya kalau untuk saat ini masih biasa. Kalau menurun ya ada dibilang menurun omsetnya. Apalagi karena kemarin itu kan sempat ayam negeri itu sangat murah harganya, jadi itu jadi pesaing berat. Para produsen masih mengandalkan kedelai impor sebagai bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe. Mereka tidak beralih ke kedelai lokal meski harganya lebih murah, karena dapat mempengaruhi rasa dan kualitas. Para produsen berharap kepada pemerintah menurunkan harga kedelai. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.